Selanjutnya kita masuk ke sub 2.3 yaitu kecekungan. Aplikasi turunan berikutnya adalah kecekungan. Akan diberikan kriteria menggunakan turunan untuk menentukan suatu fungsi cekung ke atas atau cekung ke bawah. Namun sebelum itu kita masuk ke definisi fungsi cekung. Yang pertama menggunakan garis singgung kurva, di mana fungsi f dikatakan cekung ke atas pada interval i apabila atau jika garis singgung kurva atau grafik senantiasa di bawah kurva, dan cekung ke bawah pada interval i jika garis singgung kurva atau grafik senantiasa di atas kurva. Ilustrasinya seperti ini. Di sini saya punya grafik fungsinya adalah yang biru. Berarti kan misalnya saya ingin mencari garis singgung di titik ini, berarti kan dia di sini ya. Nah, gini. Berarti kan garis singgungnya berada di bawah kurva. Ini kan kurvanya adalah yang biru-biru ini. Jadi karena setiap kita ambil titik terus kita cari garis singgungnya, dia selalu berada di bawah kurva. Itu berarti dia cekung ke atas. Namun apabila garis singgungnya selalu di atas kurva seperti ini, maka dia adalah cekung ke bawah. Atau kalau secara kasat mata kita lihat pun ini bentuknya U atau C-nya ngadep ke atas gitu ya. Nah ini ngadepnya nengok ke bawah, jadi dia cekung ke bawah. Itu ya. Kemudian jika menggunakan aturan turunan, maka fungsi f kita punya terdiferensial pada interval buka i, fungsi f dikatakan cekung ke atas pada interval i jika f aksen x-nya itu naik pada i. Turunan pertamanya itu naik, merupakan fungsi naik. Jadi kita kembali ke kriteria fungsi naik. Kemudian yang kedua adalah cekung ke bawah pada interval i jika f aksen x-nya turun pada interval i tersebut. Itu untuk kriteria pertama. Untuk kriteria kedua, jadi untuk kecekungan itu bisa menggunakan kriteria pertama, yaitu turunan pertamanya kita lihat naik atau turun. Jika naik berarti dia cekung ke atas, jika turun dia cekung ke bawah. Oke, kemudian untuk kriteria kedua yaitu menggunakan turunan fungsi kedua. Jadi misalkan diberikan fungsi f terdiferensial 2 kali pada interval terbuka i, jika f double aksen atau turunan kedua dari f itu lebih dari 0 pada interval tersebut, maka f-nya itu adalah cekung ke atas, tapi kalau kurang dari 0 dia cekung ke bawah. Contohnya, tentukan di mana fungsi f naik atau turun dan cekung ke atas, cekung ke bawah jika f-nya seperti itu. Berarti kita mau mencari cekung ke atas, cekung ke bawah, naik dan turun. Kita gunakan saja turunan fungsi berarti ya. Kita turunkan fungsi ini seperti x pangkat 3, turunannya adalah x pangkat 2, kemudian min x kuadrat turunannya min 2x, kemudian min 3x turunannya min 3, dan 4 adalah turunannya 0. Berarti tinggal x kuadrat min 2x min 3, dimana kalau difaktorkan menjadi x plus 1 kali x min 3. Nah, fungsi itu naik apabila f aksen x-nya lebih dari 0. Berarti x plus 1 kali x min 3 lebih dari 0. Kita buat garis bilangan min 1 sama 3. Nah, saat dia 0, berarti di tengah ini ternyata nilainya adalah negatif. Berarti sini positif, sini positif. Ini berarti kita masukin aja min 2, nanti akan ketemu positif ya. Ini kita masukin 2, nanti juga akan ketemu positif. Berarti dia naik pada saat x-nya kurang dari sama dengan min 1 dan x-nya lebih dari atau sama dengan 3. Berarti ada dua daerah ya, di saat kurang dari min 1 dan lebih dari 3. Berarti di sini seharusnya penghubungnya atau, kalau dan kan nggak mungkin ya. Kemudian turunnya berarti di antara min 1 sampai 3 yang nilainya minus. Nah, untuk mencari kecekungan kita bisa gunakan
turunan keduanya. Jadi kita turunkan lagi, turunan pertamanya kan x kuadrat min 2x min 3, berarti itu diturunkan lagi menjadi 2x min 2. Nah, kita faktorkan jadi 2 kali x min 1. Jadi di sini titiknya dia hanya ada 1. Nah, kita cek 0, berarti di sini 0 kita masukkan di sini, hasilnya adalah negatif, positif ya. Kalau kita masukkan 2, positif kan, dimana kalau dia cekung ke atas lebih besar sama dengan 0, berarti dia saat lebih cekung ke atas itu ini lebih dari 1 ya seharusnya ya. Oke. X min 1 lebih dari 1 atau artinya X lebih dari 1. Jadi 1 sampai tak hingga. Cekung ke bawah dia negatif, berarti kurang dari 1. Atau minta hingga sampai 1. Begitu. Jadi dia naik pada saat X-nya kurang dari sama dengan min 1 atau X-nya lebih dari 3. Turun pada saat X-nya antara min 1 sampai 3. Jadi intervalnya kalau yang fungsi naik minta hingga sampai min 1 digabung dengan 3 sampai tak hingga. Kemudian turunnya adalah min 1 sampai 3. Sementara untuk cekung ke atasnya dia dari 1 sampai tak hingga berarti 1 Kak. Terus ke kanan, kalau turun cekung ke bawahnya adalah 1 terus ke kiri. Oke. Dan contoh 2.9 di sini ditanyakan cekung ke atas dan cekung ke bawah dari fungsi f itu berada di mana, interval berapa gitu. F-nya kita punya bentuknya seperti ini. Nah, dari sini bentuk ini bisa kita lihat bahwa penyebutnya di sini kan 1 ditambah kuadrat. Kuadrat nilainya tidak negatif, ditambah 1 berarti nilainya positif. Berarti hati-hati di sini kita maunya bukan di fungsinya, tapi di turunannya untuk meninjau cekung ke atas atau cekung ke bawah. Turunan pertamanya gunakan aturan pembagian fungsi itu ya, f aksen G min G aksen F per G kuadrat. G kuadratnya tinggal 1 plus X kuadrat dikuadratin, F aksen berarti turunan dari X1 kali 1 plus X kuadrat, turunan dari G aksen 2X ya, kali F-nya adalah X. Berarti kita punya sama dengan 1 plus X kuadrat min 2X kuadrat. Per-nya sama. Berarti hasilnya adalah 1 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat dikuadratin. Ini yang grafik contoh 2.8 tadi ya, dia cekung ke bawah pada saat kurang dari 1 nih. Cekung ke atas pada saat lebih dari 1 ya. Contoh yang gambar tadi. Kemudian cari turunan keduanya dengan aturan yang sama, ketemu seperti ini. Nah, kalau turun naik berarti dia terkait yang pertama tadi, turunan pertama tadi. Kalau ini kan kita lihat penyebutnya dia adalah 1 plus X kuadrat dikuadratin, berarti selalu positif, tinggal dilihat atasnya. Kalau atasnya positif maka dia akan jadi naik, kalau atasnya negatif maka akan jadi turun. Ya, 1 min X kuadrat ini turunan pertama ya. Di sini ada 2 titik ininya yaitu 1 dan min 1. Karena di sini yang X kuadrat sama dengan 1, berarti artinya X-nya adalah plus minus 1. Kalau yang 1 plus X kuadrat ini kan nggak ada penyelesaian realnya. Jadi cuma X sama dengan plus minus 1, minus 1, 1. Terus ditinjau titiknya, ternyata di saat X-nya sama dengan 0, nilainya adalah positif. Negatif berarti antara min 1 sampai 1 dia naik. Kurang dari min 1 dia turun, lebih dari 1 dia turun.
Kemudian untuk cekung ke atas ke bawah, ninjaunya dari turunan kedua. Karena penyebutnya tidak negatif, berarti kita tinggal lihat pembilangnya. Ini tidak negatif alias lebih dari 0. Berarti tinggal lihat pembilangnya, berarti 2x kali x kuadrat min 3 harus lebih dari 0. Kita pakai garis bilangan, berarti kan 2x, di sini x sama dengan 0, atau x sama dengan plus minus akar 3. Ya kan, x kuadrat sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan plus minus akar 3. Dan kita buat garis bilangan, min akar 3, 0 akar 3. Nah, berarti misalkan di sini 1 saya masukkan ke fungsi ini, 2 kali 1, 2, 2 dikali x kuadrat min 3, x kuadrat 1, 1 min 3 min. Berarti min kali plus min. Jadi di sini min, berarti dia akan cekung ke atas, itu yang positif, berarti dari min akar 3 sampai 0 dan lebih dari akar 3. Sehingga cekung ke bawahnya adalah yang negatif, kurang dari min akar 3 dan 0 sampai akar 3. Begitu. Nah, ini gambarnya, cekung ke atas. Ini grafiknya. Oke, cekung ke atas, ini cekung ke bawah, seperti itu. Selanjutnya, definisi terakhir, suatu fungsi juga dapat disebut sebagai fungsi cembung, lawannya dari cekung, dengan menggunakan tanda garis singgung. Yang pertama seperti tadi, cembung ke bawah pada interval I jika garis singgungnya, kurva grafiknya senantiasa berada di bawah kurva. Atau cekung ke bawah itu pada interval I adalah garis singgung kurva atau grafik senantiasa di atas kurva. Jadi bedanya cembung dan cekung, dia berlawanan. Kalau cembung itu garis singgungnya berada di bawah kurva, kalau cekung di atas kurva. Sebenarnya kalau kita tinjau, ya, jadi kan yang di atas kurva adalah yang cekung ke atas, ini kan. Kalau cekung ke atas, ini bolong di atas, berarti yang lanjutnya ada lebihannya adalah yang di bawah. Berarti ini yang cembungnya ke bawah, cekungnya ke atas. Jadi cekung-cembung itu hanya berlawanan. Kalau cekung ke atas berarti cembung ke bawah. Kalau cembung ke bawah berarti cekung ke atas. Seperti itu saja gampangnya ya. Jadi untuk teorema 2 dari 10 terkait turunan kedua juga sama. Kalau mau mencari cembung ke bawah, kriterianya sebenarnya sama aja dengan mencari cekung ke atas, yaitu f double aksennya lebih dari 0 untuk setiap x anggota I, interval I. Ini ya. Karena cembung ke bawah artinya cekung ke atas. Berkebalikan saja. Kalau cekung ke atas, berarti cembung ke bawah. Kalau cekung ke bawah, berarti cembung ke atas. Cekung ke bawah tadi kurang dari 0 ya. Oke. Nah, titik yang menjadi perubahan antara dari cembung ke cekung dan sebaliknya, jadi ada perubahan titik terkait kecekungan, itu disebut titik belok. Seperti contohnya, di sini dia cekung ke atasnya sini, terus dari sini sampai ke sini cekung ke bawah, berarti titik beloknya adalah di 0. Karena perubahan dari cekung ke atas ke cekung ke bawah. Begitu maksudnya. Sampai sini ada pertanyaan?